Guys, inilah waktu-waktu di mana kita dilarang untuk mendirikan sholat. Wah, gimana tuh? Jangan lupa tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah guys, sholat adalah ibadah utama bagi setiap muslim. Dan setiap muslim wajib mendirikan sholat, kecuali jika ada halangan seperti wanita yang sedang haid atau nifas. Selain sholat wajib, umat Islam juga biasanya melakukan sholat-sholat sunnah. Perintah untuk sholat tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya pada Quran Surat Hud ayat 114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah." Nah guys, di antara kita mungkin pernah mendengar mengenai waktu-waktu di mana kita dilarang untuk melaksanakan sholat. Bahkan, hal tersebut tercantum dalam hadis. Kemudian, bagaimana dengan sholat-sholat yang telah disunnahkan untuk melaksanakannya, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat syuruk, dan lain sebagainya. Nah guys, Islam mengajarkan agar setiap muslim mendirikan sholat, baik yang fardu maupun yang sunnah, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surah An-Nisa ayat 103. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar tidak mendirikan sholat pada waktu-waktu tertentu, karena hikmah dan argumentasi yang terkadang tidak diketahui. Dan semua itu sebagai ujian ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu-waktu yang dilarang mendirikan sholat ada 5, yaitu yang pertama, waktu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Yang kedua, waktu terbit matahari sampai naik sekitar 1 anak panah. Yang ketiga, waktu matahari tepat di atas kepala sampai masuk waktu sholat zuhur. Keempat, waktu matahari berwarna kekuningan hingga terbenamnya matahari. Dan waktu yang kelima, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Nah guys, waktu nomor 1 dan 5 dilarang sholat berdasarkan kepada hadis berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh sholat setelah subuh sampai matahari naik sedikit, dan tidak boleh sholat setelah asar sampai matahari menghilang, tidak tampak atau terbenam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan lafal hadis ini milik Al-Bukhari. Nah, sedangkan waktu nomor 2, 3, dan 4 dilarang sholat berdasarkan kepada hadis berikut. Dari Uqobah bin Amir Al-Juhani diriwayatkan, ia berkata, 3 waktu yang Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat dan menguburkan orang yang mati di kalangan kami pada waktu-waktu tersebut: ketika matahari terbit sampai naik sedikit, ketika matahari berada di kulminasi titik tertinggi sampai tergelincir, dan ketika matahari condong untuk terbenam sampai terbenam. Hadis riwayat Muslim. Nah guys, biar lebih mudah untuk diingat, 5 waktu yang dilarang sholat tersebut bisa dirangkum menjadi 3 waktu, yaitu yang pertama, waktu setelah sholat subuh sampai matahari naik sekitar 1 anak panah atau 2,5 meter, yaitu sekitar 15 menit dari terbitnya matahari. Yang kedua, waktu matahari tepat di atas kepala sampai masuk waktu sholat zuhur. Dan waktu yang ketiga, yaitu setelah sholat asar sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi guys, sholat yang dilarang pada waktu-waktu di atas bukan semua sholat. Tetapi sholat yang dilarang adalah sholat rawatib setelah subuh dan asar, serta sholat sunnah tanpa sebab. Sholat sunnah tanpa sebab ini adalah sholat sunnah mutlak, yaitu sholat yang didirikan tanpa sebab apapun selain mendekatkan diri kepada Allah. Adapun sholat fardu 5 waktu yang tertinggal, dan demikian pula sholat-sholat sunnah yang tertinggal, maka sholat-sholat tersebut boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang seperti di atas. Misalnya, setelah sholat asar, kita lanjut berdiri untuk melakukan sholat zuhur karena lupa atau tertidur, meskipun saat itu adalah waktu terlarang. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Anas bin Malik diriwayatkan, ia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa lupa sholat atau tertidur darinya, maka tebusannya ialah hendaknya ia mendirikan sholat tersebut apabila ia mengingatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini milik Muslim.
Dan hadis berikutnya adalah dari Qais kakek Sa'ad, diriwayatkan bahwa ia sholat subuh bersama Nabi SAW. Lalu ia bangun lagi sholat 2 rakaat. Maka Nabi SAW bertanya, apakah 2 rakaat ini? Ia menjawab, wahai Rasulullah, itu adalah sholat sunnah fajar 2 rakaat yang tadi belum sempat aku mendirikannya. Maka 2 rakaat tadi adalah untuk itu. Ia berkata, Nabi SAW mendiamkannya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah guys, demikian pula sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya. Itu semua boleh dikerjakan pada waktu-waktu terlarang. Contoh sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya adalah sholat sunnah wudhu, sholat sunnah safar, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah setelah tawaf, sholat sunnah kusuf atau gerhana matahari, sholat sunnah istisqa atau minta hujan, termasuk sholat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Apabila ada orang masuk masjid setelah waktu sholat asar misalnya, maka ia boleh sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu juga apabila ada orang mau safar atau berpergian saat matahari tepat di atas kepala, ia boleh sholat sunnah safar pada waktu terlarang tersebut karena ada sebabnya. Dalilnya adalah hadis berikut. Dari Ummu Salamah diriwayatkan Nabi SAW sholat 2 rakaat setelah asar dan beliau bersabda, orang-orang dari kabilah Abdul Qais telah menyibukkanku dari sholat 2 rakaat tersebut setelah zuhur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sholat sunnah 2 rakaat pada waktu terlarang, yaitu setelah sholat asar. Namun beliau melakukannya karena ada sebab, yaitu karena sibuk melayani umatnya. Dalil lainnya adalah hadis berikut. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, ia berkata, Nabi SAW bersabda kepada Bilal tatkala sholat subuh, hai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang telah kamu kerjakan yang paling kamu harapkan manfaatnya di dalam Islam, karena sungguh aku mendengar suara kedua sandalmu malam ini di hadapanku di dalam surga. Bilal menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak mengetahui amalan di dalam Islam yang saya harapkan lebih dari bahwa saya tidak bersuci dengan sempurna baik pada waktu malam maupun siang, melainkan saya sholat karenanya untuk Tuhanku seberapa banyak yang telah ditentukan untukku bersolat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menunjukkan bahwa disunahkannya sholat sunnah wudhu pada waktu siang maupun malam, baik waktu terlarang maupun bukan. Nah guys, itulah pembahasan mengenai waktu-waktu yang dilarang untuk mendirikan sholat. Semoga bisa menjadi pengetahuan dan amal jariah untuk kita semua ya guys. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.